Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Rusdi Asiroj, Magister Pendidikan, dan Ibu Dr. Revi Elvira Yuliani, Sarjana Sains Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran Matematika, dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan, saya Erwita Riansyah dengan NIM 332017-010. Pada presentasi kali ini, saya akan menyampaikan secara singkat mengenai teori belajar Ganye dan cara mengaplikasikannya dalam pembelajaran matematika. Robert Mills Ganye, 21 Agustus 1916 sampai 28 April 2002, lahir di Andover Utara, Massachusetts. Ia mendapatkan gelar PhD dari Universitas Brown pada 1940. Ganye merupakan ahli psikologi pendidikan. Ia telah banyak memperkenalkan berbagai pandangan tentang pembelajaran. Ganye mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia yang terjadi setelah belajar terus-menerus, bukan hanya disebabkan oleh pertumbuhan saja. Menurut Ganye, belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatannya mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah dari sebelum ia mengalami situasi dengan setelah mengalami situasi tadi. Dalam penelitiannya, Ganye banyak menggunakan materi matematika sebagai medium untuk menguji penerapan teorinya. Di dalam teori Ganye, ia mengemukakan suatu klasifikasi dari objek-objek yang dipelajari di dalam matematika. Menurut Ganye, terdapat dua objek yang dapat dipelajari siswa dalam belajar matematika, yaitu objek langsung dan objek tak langsung. Objek tak langsung diantaranya kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, ketekunan, ketelitian, disiplin diri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana seharusnya belajar. Sedangkan objek langsung adalah fakta, keterampilan, konsep, dan prinsip. Ganye membagi proses belajar berlangsung dalam 4 tipe utama. Yang pertama, fase pengenalan atau apprehending fase. Pada fase ini, siswa memperhatikan stimulus tertentu, kemudian menangkap artinya, dan memahami stimulus tersebut untuk kemudian ditafsirkan sendiri dengan berbagai cara. Yang kedua, fase perolehan atau acquisition fase. Pada fase ini, siswa memperoleh pengetahuan baru dengan menghubungkan informasi yang diterima dengan pengetahuan sebelumnya. Yang ketiga, fase penyimpanan atau storage fase. Fase ini adalah fase penyimpanan informasi. Dalam hal ini, ada informasi yang dalam jangka pendek dan ada yang dalam jangka panjang. Pengulangan informasi dalam jangka pendek dapat memindahkannya ke dalam memori jangka panjang. Yang keempat, fase pemanggilan atau retrieval fase. Fase retrieval atau recall adalah fase mengingat kembali atau memanggil kembali informasi yang ada dalam memori. Setelah selesai belajar, penampilan yang dapat diamati sebagai hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan. Dalam hal ini terdapat beberapa macam hasil belajar yang dikemukakan oleh Ganye, yaitu pertama, informasi verbal. Nah, informasi verbal ini merupakan kemampuan untuk mengkomunikasikan secara lisan pengetahuannya tentang fakta-fakta. Yang kedua, keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual merupakan kemampuan untuk dapat membedakan, menguasai konsep, aturan, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, strategi kognitif. Strategi kognitif ini merupakan kemampuan untuk mengkoordinasikan serta mengembangkan proses berpikir dengan cara merekam, membuat analisis, dan sintesis. Kapabilitas ini terorganisasikan secara internal sehingga memungkinkan perhatian, belajar, mengingat, dan berpikir terarah.
Yang keempat, sikap. Sikap adalah kecenderungan untuk merespon secara tetap terhadap stimulus atas dasar penilaian terhadap stimulus tersebut. Respon yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu objek mungkin positif, mungkin pula negatif. Hal ini tergantung pada penilaian terhadap objek yang diamati, apakah sebagai objek yang penting atau tidak. Yang kelima yaitu keterampilan motorik. Untuk mengetahui seseorang memiliki kapabilitas motorik, kita dapat melihatnya dari segi kecepatan, ketepatan, dan kelancaran gerakan otot-otot, serta anggota badan yang diperlihatkan orang tersebut. Menurut Gagne, terdapat 8 tipe belajar. Tipe belajar tersebut terurut kesukarannya, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Nah, 8 tipe belajar ini adalah belajar isyarat, belajar stimulus respon, belajar rangkaian gerak, belajar rangkaian verbal, belajar membedakan, belajar pembentukan konsep, belajar pembentukan aturan, serta belajar memecahkan masalah. Yang pertama, belajar isyarat. Nah, belajar isyarat ini contohnya, karena sikap guru yang menyenangkan kepada siswa, maka siswa tersebut menyenangi pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Yang kedua, belajar stimulus. Nah, belajar stimulus ini misalnya siswa menirukan guru menyebutkan persegi setelah gurunya menyebutkan persegi. Yang ketiga, belajar rangkaian gerak. Belajar rangkaian gerak ini contohnya, seorang anak akan menggambar lingkaran yang pusat dan jari-jarinya telah diketahui sebelumnya. Nah, siswa tersebut akan melakukan beberapa langkah terurut, mulai dari memegang jangka, meletakkan salah satu ujung jangka pada titik, mengukur jarak dari titik yang disebut sebagai jari-jari, meletakkan ujung jangka lainnya, lalu memutar jangka. Yang keempat, belajar rangkaian verbal. Belajar rangkaian verbal ini contohnya seorang anak mengamati sebuah segi 4 yang keempat sisinya sama panjang, maka anak tersebut akan menyebut bangun tersebut adalah persegi. Yang kelima, belajar membedakan. Belajar membedakan ini contohnya siswa dapat menyebutkan perbedaan dari dua jenis segitiga berdasarkan sudut dan sisi-sisinya. Yang keenam, belajar pembentukan konsep. Contohnya, untuk memahami konsep persegi panjang, anak dapat mengamati pintu, papan tulis, bingkai foto, dan benda semacamnya yang berbentuk persegi panjang. Yang ketujuh, belajar pembentukan aturan. Contohnya, guru meminta siswa menentukan sisi miring sebuah segitiga, maka siswa akan menggunakan aturan Pitagoras. Yang kedelapan, belajar memecahkan masalah. Contohnya, siswa yang belum pernah sebelumnya belajar rumus kuadrat menurunkan rumusnya untuk menentukan penyelesaian umum persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Siswa akan memilih keterampilan melengkapkan kuadrat 3 suku dan menerapkan keterampilannya. Nah, dalam pembelajaran menurut Gagne, peranan guru hendaknya lebih baik membimbing peserta didik. Oleh karena itu, guru wajib mempersiapkan suatu rancangan pembelajaran agar menjadikan siswa belajar seperti yang seharusnya. Rancangan pembelajaran ini dapat disusun dengan menggunakan 9 langkah atau peristiwa pembelajaran Gagne. Yang pertama, memelihara perhatian. Contohnya, guru menampilkan melalui proyektor gambar bermacam-macam bangun datar yang diberi label pada masing-masing gambar. Yang kedua, menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran. Contohnya, guru menjelaskan kepada siswa bahwa mereka akan belajar mengidentifikasi segitiga siku-siku, serta guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, merangsang ingatan tentang pembelajaran sebelumnya. Contohnya, meninjau kembali definisi segitiga dan pengertian sudut siku-siku. Yang keempat, menyajikan stimulus. Contohnya, memberikan definisi segitiga siku-siku. Yang kelima, menyediakan bimbingan belajar. Contohnya,
Meminta siswa memilih salah satu gambar berlabel sebagai contoh segitiga siku-siku dalam proyeksi yang telah disajikan. Yang keenam, menampilkan kinerja. Contohnya, meminta siswa menunjukkan hasil pilihan mereka. Yang ketujuh, memberikan umpan balik. Contohnya, menginformasikan kepada siswa apakah gambar yang dipilih sudah tepat atau belum. Diiringi dengan tambahan mengenai hal-hal yang masih belum tepat. Yang kedelapan, menilai kinerja. Contohnya, meminta siswa untuk memilih kembali gambar yang lain, kemudian memberikan penilaian terhadap hasil kerjanya. Dan yang terakhir, meningkatkan retensi dan transfer. Contohnya, mengulas kembali kegiatan belajar yang telah berlangsung dan memberikan contoh penerapan dalam kehidupan nyata. Demikianlah penjelasan singkat mengenai teori belajar Gagne dan cara mengaplikasikannya dalam pembelajaran matematika. Semoga bermanfaat. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.